Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih yang saat ini sudah bergabung dalam belajar Alkitab interaktif online. Selamat bergabung yang sudah ada di Zoom, yang bergabung melalui YouTube, dan juga Facebook. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Kita patut bergembira karena Tuhan telah melindungi kita dan menuntun kita hingga pertengahan minggu ini dan dapat kembali mengikuti belajar Alkitab interaktif online. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang keadaan orang mati. Kalau menurut Pengkhotbah 9 ayat 5 disebutkan bahwa orang yang mati tak tahu apa-apa dan tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Kita akan mempelajari ini lebih lanjut, keadaan tentang orang mati bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi dan AWR Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan malam hari ini juga bagi sahabat-sahabat tuli tidak perlu khawatir karena juru bahasa isyarat akan menerjemahkan pekabaran malam ini ke dalam bahasa isyarat Indonesia. Marilah kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kau melindungi kami sampai pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, Kau mau hadir dalam hati kami, mempersiapkan hati kami agar kami siap untuk menerima pekabaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami dapat memahami, mengerti, dan kami dapat mengimani firman Tuhan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dimanapun berada, semoga dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan sepanjang mengikuti belajar Alkitab interaktif online ini, tidak perlu ragu, tanyakan langsung melalui chat Zoom atau kolom komentar YouTube dan Facebook. Begitu juga apabila saudara-saudara rindu untuk didoakan atau belajar lebih lanjut, dapat meninggalkan pesan di chat atau kolom komentar YouTube dan juga Facebook. Saat ini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Kembali selamat malam bagi kita semua. Senang bisa melayani saudara-saudara di dalam acara belajar Alkitab interaktif online di malam yang keempat ini. Terima kasih Gaby yang sudah mendahului acara kita ini dengan pendahuluan. Baik, ada satu orang yang bertanya yang sudah masuk ke kami panitia. Saya akan tampilkan di screen. Oke, saya melihat mengamati bahwa pertanyaan ini ditanyakan oleh orang yang mengikuti pelajaran kita kemarin malam. Oke, pertanyaannya begini. Apakah pembatasan makanan halal dan haram di Imamat 11 itu masih tetap berlangsung, mungkin berlaku ini ya, dan kita konsumsi hingga kedatangan Yesus, aturannya akan tetap berlaku sampai kedatangan Yesus, peraturannya. Ya, masalah orangnya itu tergantung pribadi-pribadi. Sama seperti ilustrasi di tempat kita, di negara kita, di Indonesia ini, peraturan pemerintah, peraturan lalu lintas saya maksud, harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor dengan standar SNI, itu aturannya berlaku sampai aturan itu dibatalkan. Nah, tentu itu yang melaksanakan, yang mengikuti aturan itu kan banyak orang. Jadi itu sangat bergantung kepada orang-orangnya. Bukan berarti karena banyak orang yang tidak menggunakan helm, aturan itu akan hilang, tidak. Sama seperti ini. Jadi aturan itu akan tetap terus ada sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi orang-orang itu ada yang ikut dan juga ada yang tidak. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak membatasi hak memilih daripada manusia. Oke. Apakah pembatasan itu akan tetap memulihkan handmade? Oh, dia ikuti yang saya katakan handmade. Ya, kita manusia.
handmaid-nya Tuhan yang adalah kita, ya akan memulihkan. Jadi kalau ada orang yang awalnya tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah untuk makanan, bisa jadi kesehatannya berkurang, primaritasnya berkurang, tapi setelah mengikuti dia akan lebih baik. Itu janji Tuhan, tetapi jangan lupa tidak boleh apa yang saya rasakan menjadi ukuran kepada siapa? Kepada orang lain. Seperti ilustrasi kemarin malam, saya punya mobil antik itu tahun 1974, walaupun tipe sama, tahun sama, pada saat menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh manual book-nya atau buku panduannya, dianjurkan oleh mekanik, itu tidak otomatis bahwa kualitasnya akan sama, karena itu akan banyak dipengaruhi, akan banyak bergantung kepada bagaimana latar belakang sebelumnya. Itu Gaby yang bisa saya tanggapi dari satu orang yang bertanya ini. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang saya tanggapi ini bisa menambah sedikit apa yang diharapkan oleh yang bertanya. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran kita malam ini. Tadi MC Gabriela Haflar sudah katakan bahwa kita akan membicarakan satu topik, yaitu keadaan orang mati. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih karena kami telah tiba di malam yang keempat. Kami percaya Roh Kudus yang sama akan tetap menemani kami malam ini seperti yang telah kami rasakan di malam-malamnya yang lalu. Sehingga apa yang kami bicarakan firman Tuhan malam ini bisa kami mengerti Tuhan dan kami imani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekedar mengulangi kembali apa yang sudah kita bicarakan di beberapa malam yang lalu. Malam pertama kita membicarakan bagaimana usaha merubah hukum. Kita fokus kepada hukum yang originalnya. Saya tidak fokus kepada apa, siapa, dan bagaimana merubah hukum itu, walaupun saya singgung secara sedikit saja sepintas lalu. Lalu yang kedua kita bicarakan tentang iman. Ya, tidak kita lihat dengan mata badani kita, panca indera, tidak kita lihat dengan pengertian, metafora, mata pikiran kita, dan kita tidak lihat secara geografikal, kita pernah hadir di tempat itu, atau yang kita sebut dejavu, kita pernah merasa berada di mana? Di tempat itu. Dan kemarin malam kita membicarakan tentang kesehatan, bahwa kita diciptakan oleh seorang ya, saya punya istilah maestro, satu oknum maestro, menghasilkan mahakarya yang sangat luar biasa, disebut manusia. Kenapa luar biasa? Karena keluar dari pencipta satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu yang kedua, kenapa istimewa? Karena diciptakan dari material ya, istilahnya bahan dasar yang istimewa. Ya, first class saya katakan. Lalu apa buktinya istimewa? Diberikan juga makanan yang apa? Yang istimewa. Jadi pada saat ciptaannya itu menjaga tubuhnya sebagai bait Allah, yang akan bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus itu dengan baik, dengan cara mengkonsumsi makanan yang dianjurkan oleh pencipta kita, disitulah kita dikatakan memuliakan pencipta kita. Kita akan masuk ke materi yang keempat, atau malam keempat, yaitu keadaan orang mati. Jadi seperti biasa, kita ini adalah belajar, bukan berkhotbah, tapi belajar. Jadi kita akan jalan tahap demi tahap dari awal, nanti sehingga tiba di satu titik, kita akan dapati bagaimana keadaan orang mati. Oke.
kembali saya tampilkan ini. Sebetulnya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ini pertanyaan penting kan? Untuk apa komputer diciptakan? Untuk memudahkan orang bekerja. Untuk apa diciptakan handphone? Untuk memudahkan orang berkomunikasi. Artinya, seorang pencipta menciptakan satu ciptaan tentu ada tujuannya. Oke, mari kita lihat kembali susunan ini. Mudah-mudahan saudara-saudara pemirsa yang ada di Zoom, di Facebook, dan di YouTube bisa mengikutinya dan melihat gambarnya dengan jelas. Oke, kembali. Hari pertama, Allah menciptakan terang untuk mendukung hari keempat. Hari keempat, yaitu benda-benda penerang. Lalu hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air di udara dan air di bawah. Tempat apa? Tempat tinggal burung-burung dan juga ikan-ikan dengan segala jenisnya. Lalu hari ketiga, diciptakanlah darat dan laut. Jadi memisahkan mana darat, mana daratan, mana lautan. Untuk apa? Untuk tempat tinggal hewan, manusia, lalu tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi makanan manusia dan juga hewan. Lalu di hari ke-6 itu juga di sana ada pernikahan dan juga ada pekerjaan. Oke. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, menyinggung sedikit situasi kita sekarang ini, kita masih berada di situasi COVID-19, Corona. Jadi banyak orang yang berkurang penghasilannya, bahkan kehilangan pekerjaannya atau mata pencahariannya. Sehingga ada sebutan berkata demikian sekarang. Yang penting bisa survive hidup, sudah cukuplah itu. Nah, kalau kita lihat urutan ini, saya boleh simpulkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu pertama untuk hidup. Kenapa untuk hidup? Sebelum manusia diciptakan, pendukung-pendukung kehidupan itu sudah ada dulu diciptakan. Salah satu contohnya adalah terangnya sudah ada, cakrawalanya, udaranya sudah ada, daratnya sudah ada, makannya sudah ada, baru manusia diciptakan. Jadi tujuan pertama Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hidup. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, menyinggung keadaan kita situasi sekarang ini, banyak orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, berkurang pendapatan, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat peristiwa penciptaan ini, setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah menciptakan Hawa, wanita dari tubuh Adam itu sendiri. Jadi dengan kata lain, makanannya ada, pendampingnya juga ada, yaitu pernikahan. Dan saya amati, dan saya bisa bayangkan pernikahan Adam ini, boleh saya katakan bahagia. Kenapa bahagia? Oleh karena istrinya itu adalah memang benar-benar dari bagian tubuhnya. Ya, Alkitab katakan dari tulang rusuknya. Jadi saya bisa bayangkan, karena itu adalah tubuhnya, bisa pengertiannya sama, perasaannya sama, rencananya sama, cita-citanya pun sama, keinginannya sama. Ya, sementara kalau kita menikah sekarang bukan berarti saya katakan tidak bahagia, tetapi perlu proses yang cukup memakan waktu untuk menciptakan keluarga. Kenapa? Bisa jadi sukunya berbeda, latar belakangnya berbeda. Jadi untuk penyesuaian itu sangat memerlukan waktu. Jadi makanannya ada, pendampingnya ada. Lalu yang ketiga, pekerjaannya juga ada. Ya, kemarin kita sudah singgung, ini kalian bisa kuasa ini. Jadi boleh saya katakan, posisi jabatan
Adam itu dia sebagai manajer, karena dia memanajemen semua, mengatur semua. Lalu dia memberikan perintah, direction, direct itu langsung, direction itu adalah arahan, memberi arahan secara langsung. Dalam bahasa manajemennya adalah direktur. Direktur itu yang mengarahkan dan memberi perintah. Itu posisi daripada siapa? Pekerjaan Adam. Lalu tadi saya sudah katakan ada tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu ada halamannya luas. Lalu yang menarik juga ada binatang peliharaannya. Karena binatang-binatang ada di mana? Di sana. Jadi saya bisa bayangkan Adam itu bahagia. Oleh karena pendukung-pendukung ini. Jadi kembali kepada pertanyaan semula, untuk apakah Allah menciptakan manusia? Pertama untuk hidup, lalu yang kedua adalah untuk bahagia. Ada orang hidup tidak bahagia, ada banyak. Tetapi Allah pencipta kita itu menciptakan manusia untuk hidup dan bahagia. Dari mana kita tahu? Pendukung kehidupan ada di sana, dan juga pendukung kebahagiaan ada di mana? Ada di sana. Walaupun memang ada orang katakan posisi, uang tidak membuat kita bahagia, Pak. Tapi paling tidak hidup akan lebih nyaman kalau memang mata pencaharian kita itu pasti ada. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah hidup bahagia berapa lama? Tadi kan hidup dan bahagia. Ini hidup bahagia berapa lama? Oke. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Ini perintah ya, bukan anjuran. Perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua silakan. Lalu ada kata tetapi, ayat 17. Jadi kalau ada kata tetapi dalam satu kalimat, awal kalimat itu menunjukkan bahwa kalimat yang pertama itu ada batasnya. Ya, boleh semua, tetapi berarti tidak semua, ada kecuali. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jelas ya, pemirsa saya, tadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup dan bahagia. Lalu di pasal 2 ditegaskan lagi, semua silakan makan, kecuali yang satu ini. Kenapa? Karena kalau kamu makannya, pasti kamu akan apa? Mati. Dengan kata lain, dikuatkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk hidup. Yang menyebabkan kematian itu dilarang untuk disentuh. Oke. Lalu Kejadian 3 ayat 22, latar belakang sedikit. Jadi buku Kejadian 1 dan 2 itu menceritakan situasi dunia ini belum jatuh ke dalam dosa. Masih bisa face to face bertemu antara Allah pencipta dengan manusia sebagai ciptaannya, seperti ilustrasi saya beberapa malam yang lalu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, seperti lilin bertemu dengan kertas, itu materinya berbeda, kualitasnya berbeda, sehingga tidak bisa ketemu. Oke. Lalu Kejadian 3 ayat 22, buku Kejadian 3 ini adalah menceritakan awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ayat 22 ini sudah bagian akhir pasal 3. Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Lihat ini. Sehingga ia hidup untuk selamanya. Oke. Saya mundur lagi. Apa tujuan Allah
menciptakan manusia untuk hidup bahagia. Untuk hidup dan bahagia. Apa buktinya? Pendukung-pendukung itu diberikan. Termasuk makanan. Lalu ditegaskan, supaya kamu jangan mati, jangan sentuh ini. Artinya, Allah ingin manusia hidup. Lalu di ayat 3, di Kejadian pasal 3 ayat 20 ditegaskan di sana. Suruh mereka keluar dari Taman Eden. Kenapa? Supaya jangan disentuh buah atau jangan disentuh pohon yang menghasilkan buah agar mereka tidak hidup selama-lamanya. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup bahagia berapa lama? Selama-lamanya. Wow, luar biasa. Nah, memang peristiwa ini, Kejadian pasal 3, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak diizinkan untuk menyentuh pohon yang menghasilkan buah kalau dimakan untuk hidup selama-lamanya. Memang kalau kita lihat secara sepintas, satu hal yang sangat, wah kok diusir dari Taman Eden, tapi bagi saya sesuatu yang menjadi kabar baik. Kenapa? Karena kalau Adam dan Hawa sempat memakan buah itu yang menghasilkan hidup selama-lamanya, setelah jatuh ke dalam dosa, itu mengartikan bahwa Adam dan Hawa akan hidup selama-lamanya dalam dosa. Tetapi dalam peristiwa ini disuruh pergi. Jangan, suruh ke sana, jangan sentuh. Artinya apa? Ada kesempatan bagi Adam dan Hawa dan orang-orang yang berdosa untuk memperbaharui hidupnya. Dengan cara bagaimana? Itu nanti kita akan apa? Akan pelajari. Oke. Jadi sudah clear ya, ini clear. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup dan bahagia. Berapa lama? Selama-lamanya. Apa buktinya selama-lamanya? Dilarang menyentuh makanan yang menghasilkan kematian. Nah, walaupun perjalanan waktu dicatat dalam Alkitab, mereka jatuh ke dalam dosa, lalu Allah katakan, jangan izinkan mereka menyentuh pohon yang menghasilkan buah untuk hidup selama-lamanya. Itu membuktikan bahwa mereka atau Allah menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Oke. Kejadian 2 ayat 16. Saya mengulang ini, saya ulangi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Alkitab mencatat Abraham masih hidup lebih dari 500 tahun. Kok nggak mati? Ini kan jadi pertanyaan. Apa maksud daripada kata mati di sana? Oke, seperti biasa, saya akan tampilkan suntingan gambar ya, screen capture istilahnya dari Alkitab Sabda. Ya, untuk menambah wawasan saja. Oke, saya klik kata mati di sana. Kalau saudara boleh lihat, kata mati di sana itu adalah penalti atau dihukum. Itu bahasanya mut, ya, mut. Mut itu bahasa Ibraninya. Kamu dipinalti. Jadi mati di sana itu adalah hukuman. Hukuman yang didapatkan daripada orang yang melanggar aturan main itu. Nah, itu sejalan dengan Roma 6 ayat 23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu sama dengan kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, ayat Kejadian 2 ayat 17 itu maknanya seperti ini. Kalau kamu makan itu, berarti kamu melanggar perintahku.
karena aku larang kamu memakan itu. Pada waktu kamu melanggar perintahku, hukumannya adalah mati. Nah, pertanyaannya mati yang mana? Itu besok kita akan pelajari. Intinya adalah mati. Tentu akan nanti kita akan singgung sedikit mati yang sekarang atau yang nanti. Mati yang nanti itu kita akan bicarakan di malam-malam berikutnya. Jadi poin saya adalah Kejadian 2 ayat 17 itu mengartikan bahwa yang melanggar perintah Tuhan, hukumannya, penaltinya, punishment-nya itu adalah kematian. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ya, sejalan dengan ini, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sama-sama tahu Adam tidak langsung mati. Oke, kembali saya screen capture. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, mati di sana mengartikan hukuman. Lalu Roma 6 ayat 23, apa artinya? Dalam bahasa aslinya adalah thanatos, yang artinya juga kematian, hukuman. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, lihat ini. The death of the body. Lalu, miserable state of the weak, death of hell. Artinya, kematian dari tubuh yang lemah di neraka. Sedangkan sekarang kan belum ada neraka. Jadi, sejalan apa yang dikatakan Kejadian 2 ayat 17, bahwa kalau kamu makan ini akan mati, arti kata mati di sana itu itu adalah hukuman. Sama dengan ini, Roma 6 ayat yang ke-23. Maaf. Thanatos, yang artinya adalah kematian. Kematian yang kapan? Itu yang ketiga di sana, the miserable state of the weak, death in hell. Artinya kengerian, kematian dari tubuh yang lemah di dalam apa? Di dalam neraka. Sekarang belum ada neraka. Orang yang mati sekarang, kita akan lihat nanti apakah masuk neraka atau belum. Oke. Jadi clear, antara Kejadian 2:17 dengan Roma itu sejalan. Bahwa kematian yang dimasuk di sana adalah upah daripada melanggar perintah Tuhan. Karena dosa di dalam 1 Yohanes 3:4 berkata, siapa saja yang melanggar perintah Tuhan, mereka adalah apa? Berdosa. Perintah Tuhan dalam Kejadian adalah, itu jangan kamu makan. Tetapi justru yang dilarang itulah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Clear, itu bagian yang pertama. Oke, kita akan lanjutkan kepada yang berikutnya. Saya kasih judul hoax. Ini lagi musim kan sekarang hoax. Oke, kembali saya mengajak kita untuk membaca dari Kejadian 2 ayat 16. Saya sengaja buat kiri kanan berdampingan mereka dengan warna yang berbeda dan bedanya mencolok mata. Oke, dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan jelas katakan, Allah jelas katakan, pasti engkau akan mati. Tetapi di pasal 3 ayat 4, ini menarik lagi nih. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di Kejadian 2 ayat 17 jelas Allah katakan, Tuhan katakan, kalau kamu sentuh, kamu makan, kamu mati. Ular itu katakan, sekali-kali
kamu tidak akan mati. Ini menarik ini kalimat ini dibahas. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini pengertiannya menarik ini. Kalau dibilang sekali berarti frekuensi kegiatan itu sekali. Kalau berkali-kali berarti sering, rutin. Tapi sekali-kali kadang muncul, kadang tidak. Nah, ini menarik ini. Kata-kata ini. Kamu tidak akan mati. Makna daripada kalimat ini adalah kalau ada orang yang mati, nanti akan sekali-kali seperti tidak orang mati. Nah, ini kan ini arti daripada kata apa? Sekali-kali itu. Makna daripada kata sekali-kali itu. Kecuali sekali atau berkali-kali, ini sekali-kali. Contohnya, kalau saya katakan kepada teman saya, sahabat saya, sekali-kali datang dong ke rumah saya. Artinya apa? Boleh datang, boleh tidak, boleh datang, boleh tidak. Sekarang datang, besok tidak. Tidak. Kalau sekali dong datang, cukup hanya sekali. Tapi kalau berkali-kali dong datang, itu lebih sering. Bahkan rutin. Itu makna daripada kalimat ini. Oke. Kita cari tahu siapa ular itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ambil tiga ayat di sini. Kejadian 3 ayat 4. Tapi ular itu, berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, kembali saya ulangi. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu dalam buku Wahyu 12 ayat 9 berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di dalam buku Kejadian yang bicara kepada Adam dan Hawa mengatakan kamu tidak akan mati, itu ular. Lalu di dalam buku Kejadian seperti ular. Lalu di dalam buku Wahyu di sana ada kata ular lagi yang disebut apa? Iblis atau setan. Mari kita buka lagi buku Sabda atau website Sabda. Oke. Saya klik di sana kata iblis. Kata iblis itu dalam bahasa aslinya adalah diabolos. Iblis sebagai kata sifat. Kata sifat bukan benda ya. Kata sifat. Apa arti diabolos? Memfitnah, pefitnah, suka menjelekan orang. Jadi kalau ada orang suka memfitnah, suka menyebarkan berita yang tidak baik, dalam bahasa kerennya hoax, itu sifatnya apa? Iblis. Menurut ini, ya, menurut ini, bukan menurut saya. Oke. Lalu berikutnya. Ini dia, diabolos, ya. Diabolos. Iblis lah memfitnah, pefitnah, suka menjelekan orang, ya, suka menjelekan orang berarti kan dia tidak memberitakan yang baik tentang apa orang lain. Berbeda dengan menyampaikan kabar jelek, itu berbeda dengan menjelekkan. Berarti dia membuat orang itu menjadi apa? Menjadi jelek. Dalam bahasa kerennya adalah apa? Hoax. Hoax. Jadi ular yang ada dalam buku Kejadian sama dengan ular yang ada dalam buku Wahyu. Apa? Disebut iblis. Sifatnya itu suka memfitnah. Karena apa yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 4, dia memfitnah Allah. Dia memfitnah Tuhan. Apa fitnahnya? Kamu itu tidak akan mati makan ini. Padahal yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah kamu akan mati. Fitnah itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya harap sudah clear ya. Tadi bagian pertama, tujuan Allah menciptakan manusia hidup dan bahagia selama-lamanya. Tapi karena berdosa, Tuhan katakan ayo keluar.
Oke. Jadi clear di sini bahwa ular itu adalah iblis, setan. Iblis itu adalah diabolos, setan itu adalah prince, putra mahkota Satanos. Ini menarik juga nih. Iblis Satan, iblis pun Satan. Di sana di 1A ini the prince of evil spirit. Jadi pangeran daripada roh kejahatan. Waduh, itu daripada apa? Setan itu orangnya, wujudnya, ya, kata bendanya. Setan sifatnya iblis. Jadi dia adalah pangeran, pemimpin dari sifat yang jahat, ya, dari apa? Spirit semangat yang jahat, yang sifatnya suka memfitnah. Itu arti daripada ayat tadi. Oke. Kalau kita buka buku Yohanes pasal 4 ayat 24, Yohanes pasal 8 maksud saya, maaf. Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak manusia dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, berarti bohong semua. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sama dengan ini. Prince, pemimpin of the evil spirits. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita baca buku Yesaya 14 itu menceritakan bagaimana awal kejatuhan daripada Lucifer. Ada yang pernah bertanya kepada saya, di mana ya di Alkitab ditulis kata Lucifer? Itu ada di buku Alkitab bahasa Inggris King James Version. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut bintang timur, putra fajar. Ya, dalam bahasa ininya adalah Heilel, bintang timur, putra fajar. Oke, dan itu disebut namanya adalah Lucifer. Jadi kata Lucifer itu sebetulnya bukan jelek, tapi bagus. Ya, kata Lucifer itu karena bintang timur, putra fajar. Tapi karena dia punya sifat seperti iblis, wujudnya berubah menjadi setan. Ya, wujudnya berubah menjadi setan. Jadi disebutlah dia dengan namanya apa? Setan atau iblis sesuai dengan sifatnya, karena kelakuannya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan nama yang semula, yaitu apa? Lucifer. Jadi inilah hoax yang terjadi di Taman Eden. Jadi sebenarnya hoax itu dari dulu sudah ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu mati lalu tidak mati, itu tidak benar. Karena Alkitab tidak katakan seperti itu. Oke, saya ambil ilustrasi. Mungkin pemirsa tahu ini ya, setrikaan ini, iron. Oke, jadi begini. Seandainya setrikaan ini kita kontakkan ke arus listrik, lalu kita nyalakan on-nya, maka setrika itu akan panas. Oke. Selama setrikaan itu berhubungan dengan arus listrik, dia akan panas terus. Kalau setrikaan modern, dia akan auto off, mati sendiri. Nah, pada waktu kita cabut, dia akan dingin. Lalu kalau lama kita tidak pakai, bisa jadi itu artinya kita tidak tusukan ke arus listrik, bisa jadi ada elemen-elemen yang rusak di sana karena ada batas umurnya. Dia akan rusak dan tidak terpakai lagi. Artinya begini. Pada waktu Allah katakan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan itu kamu akan mati, artinya kalau dilanggar berarti putus kontak. Putus kontak, lalu
manusia itu akan mati dengan sendirinya sesuai dengan daya tahan hidupnya, daya tahan tubuhnya, tidak di-recharge kembali. Jadi pengertiannya begini, kematian yang ada sekarang, yang dialami kita sekarang itu bukan upah dosa, tapi itu adalah akibat dosa. Upah itu adalah sanksinya. Akibat itu adalah karena kita melanggar, akibatnya ada. Itu contoh. Lalu ilustrasi yang kedua, mungkin agak lebih gampang. Ilustrasi kedua begini. Saya ingat waktu di rumah dulu, saya anak laki-laki satu-satunya, 3 saudara saya perempuan. Mama saya bikin aturan main. Fit, tidak boleh hujan-hujanan. Kalau kamu melanggar aturan main tidak boleh hujan-hujanan, hukumannya tidak dapat uang jajan. Oke, biasalah anak-anak langsung gampang aja bilang, siap. Dasar anak-anak. Begitu hujan datang, langsung zep main hujan-hujanan. Lalu mama saya katakan, Fit, pulang. Apa perjanjian kita? Kalau kamu melanggar ini tidak dapat uang jajan. Saya nggak dikasih uang jajan. Tapi di sisi lain, saya pilek. Flu. Itulah perbedaan antara upah dan akibat. Upah itu saya melanggar perintah, akibat itu dampak negatif dari apa yang saya langgar. Jadi kematian yang kita alami sekarang, yang dialami oleh manusia sekarang itu adalah bukan upah, tetapi dampak daripada tidak adanya hubungan kita dengan Tuhan. Karena dosa adalah melanggar perintah Tuhan, artinya kita tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana keadaan orang mati itu. Jadi sudah clear ya, Allah menciptakan manusia untuk hidup dan bahagia. Tetapi karena manusia itu lebih mendengarkan hoax yang disampaikan oleh ular yang sifatnya iblis, yang tadinya namanya Lucifer berubah menjadi setan. Lucifer itu bintang timur, setan itu adalah prince of evil, ya, pemimpin dari paling jahat. Akhirnya terputuslah apa? Terputuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga akibat daripada pelanggarannya itu kematian sekarang, tapi upahnya belum apa? Belum dapat. Nah, sekarang kita bicarakan adalah bagaimana keadaan orang mati. Oke, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 ayat yang ke-11? Jelas ya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Jadi Yesus katakan Lazarus itu mati sama dengan tidur. Bagaimana sih keadaan orang mati bisa disebut orang tidur? Oke. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi orang mati itu nggak tahu apa-apa. Jadi orang tidur pun sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kalau ada orang tidur, tahu apa-apa, dia tuh nggak tidur. Dia belum tidur. Nah, ini ada satu cerita. Ada satu cerita pengalaman saya di waktu kuliah dulu. Jadi satu hari, satu pagi teman saya bangun. Pagi-pagi, tiba-tiba, woi, kenapa? Waduh, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa? Waduh, ngeri banget, ngeri banget. Lalu kami tanya, mimpi apa? Pokoknya ngeri lah. Lalu saya tanya, jam berapa kamu mimpi? Ya kira-kira jam 2 lah. Saya ketawa, kok kamu ketawa? Mana bisa mimpi tahu jam berapa? Bayangkan, orang mimpi itu kan tidur nyenyak. Kok bisa tahu jam? Saya bilang, kamu bohong. Lalu dia ketawa, dia bikin sensasi aja. Orang mati tidak tahu apa-apa, karena mati sama dengan tidur, Yesus katakan. Oke, keadaan orang mati, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi nggak ada lagi maksud daripada apa? Daripada orang mati itu. Sudah cukup, sudah selesai. Oke, ini rumus hidup dan mati. Tanah plus nafas sama dengan hidup, tanah kurang nafas sama dengan mati. Nah, ilustrasinya sama seperti bola lampu, ada kabel dicolok ke sumber arus listrik. Waktu dicolok dia akan nyala, begitu dicabut, dia akan mati. Sinarnya kemana? Nggak tahu kita. Itulah
rumus daripada mati dan hidup. Kalau rumus tidak boleh lupa. Sama waktu kita di sekolah dulu, rumus tidak boleh apa? Tidak boleh lupa. Oke. Lalu yang berikutnya, kemana perginya orang mati? Ah, ini kan menarik. Kemana perginya apa? Orang mati. Dikatakan demikian, sebab bukan Daud naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata kepada Tuhan, berfirman kepadaku. Jadi dikatakan bahwa Daud tidak naik ke sorga. Di mana? Berarti dia tetap di bumi ini. Oke. Yohanes 20:17. Ini ayat latar belakangnya adalah pada waktu Yesus bangkit dari kubur. Jadi Maria beserta wanita-wanita lain pergi ke kubur. Di hari pertama pekan itulah, supaya jangan bingung kita, hari pertama pekan itu, kebangkitan Yesus. Jadi pada waktu mereka pergi ke sana, melihat kuburannya kosong, nangis, waduh. Lalu Yesus berkata, jangan engkau menangis, ini aku. Mereka kaget, siapa? Ini aku. Bayangkan bagaimana senangnya seorang ibu bertemu anaknya yang sudah mati, tiba-tiba ada, bertemu, langsung peluk, karena rindunya, karena kangen istilahnya. Tapi katakan, tunggu, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya, ayat ini mengatakan bahwa Yesus belum pergi ke sorga pada waktu dia mati. Oke, untuk mengakhiri pembahasan kita ini, saya akan memberikan pengalaman, sebuah cerita. Cerita ini terjadi tahun lalu. Ada kesempatan bagi saya dan tim rombongan dari AWR, Adventist World Radio, mengadakan satu kegiatan rohani di India Selatan, Chennai. Dulu namanya Madras. 3 minggu acara itu. Jadi waktu saya diberitahu bahwa akan ada acara itu, wah, senang juga pergi ke sana. Lalu saya tanya, pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Waduh, dalam hati saya kan, bagaimana? Enggak apa-apa, nanti kita bisa atur teknisnya. Pendek cerita, kami pergi ke sana. Ada hal yang menarik di sana. Setiap akhir daripada acara kebaktian itu, semua orang-orang yang datang antri bertemu sama pembicara. Sayalah waktu itu. Lalu saya tanya, ini mau ngapain? Saya bilang, mereka minta didoakan. Hah? Saya bilang, iya. Lalu saya hitung, waduh, ini ada 50 orang. Kalau satu orang saja didoakan 1 menit, berarti 50 menit. Dalam hati saya, lebih lama mendoakan daripada khotbahnya. Dalam hati saya, tapi oke, no problem. Saya bilang, oke, kita buat. Jadi itu pakai tanpa penterjemah 1 menit kan. Ini pakai penterjemah. Kalau saya berdoa 1 menit, pakai penterjemah 1 menit, berarti 2 menit. Berarti 50 menit, 100 menit, udah 1,5 jam lebih, artinya lama. Oke, saya mau ceritakan berapa lamanya saya berdoa, bukan. Tapi saya ingin ceritakan apa yang mau mereka minta doakan. Lalu saya tanya, pastor, katanya, ya, tolong doakan suami saya. Kenapa? Saya bilang, aduh, suami saya suka minum minuman keras, beralkohol. Iya. Kenapa ibu sedih? Suami ibu minum alkohol. Aduh, nanti sakit, dia mati. Siapa yang ngurus anak-anak, ngurus saya? Iya, saya doakan. Lalu ada lagi datang. Aduh, tolong doakan. Kenapa? Abang saya, kakak saya, paman saya, abang saya, sepupu saya tidak menjaga kesehatan. Intinya adalah mereka doakan keluarganya yang tidak menjaga kesehatan karena takut mati. Lalu saya doakan, oke. Saya lihat muka mereka sedih. Sudah. Lalu beberapa malam berikutnya, saya berbicara tentang keadaan orang mati. Lalu saya tanya di awal pembicaraan saya, saudara-saudara, kemanakah orang mati itu pergi? Ke sorga, katanya. Lalu saya ketawa. Saya bilang,
Mungkin saudara-saudara heran ya kenapa saya ketawa. Oh yes, Pastor, kenapa kamu ketawa? Oke. Kalau memang orang mati itu ke sorga langsung, saya bilang. Jadi mulai malam ini, jangan ada lagi orang yang datang sama saya minta didoakan karena saudara-saudaranya, keluarganya tidak menjaga kesehatannya, takut mati. Kenapa? Kan bagus. Kalau dia mati berarti langsung masuk ke sorga. Muka mereka berubah. Tersadar mereka, oh ya juga ya katanya. Terus saya katakan, jadi kalau suamimu, istrimu, pamanmu, abangmu, sepupumu mati, jadi kamu jangan sedih. Saya bilang, kenapa? Kan ke sorga. Jadi kamu ikut aja sama dia biar langsung naik kemana? Naik ke sorga. Baru mereka tersadar dan mereka apa? Tertawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, jelas ayat ini berkata bahwa orang mati itu tidak langsung ke sorga. Dia tetap berada di mana? Di dunia ini. Baik. Saya akan simpulkan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Pertama, untuk hidup dan bahagia. Berapa lamakah rencana Tuhan manusia itu hidup dan bahagia? Selama-lamanya. Tapi sangat disayangkan, manusia itu lebih mendengar apa yang dikatakan oleh ular. Ular itu adalah iblis, sifatnya pendusta, fitnah. Lalu dia adalah setan, disebut menjadi setan karena dia adalah bapa dari segala pendusta. Padahal awalnya namanya adalah apa? Lucifer, bintang timur, putra fajar. Sehingga mengakibatkan kematian yang sekarang akibat daripada dosa dan akan menjadi upah dosa nanti. Itu makna daripada ayat Kejadian 2 ayat 17. Penalti, punishment daripada pelanggaran itu adalah mati. Jadi kematian sekarang itu bukan punishment. Itu adalah dampak daripada kita tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan, tapi upahnya itu nanti. Sekarang belum kita dapat apa upahnya. Oke, lalu poin yang kedua adalah mati itu sama dengan tidur. Apa artinya? Ada harapan untuk bangun. Jadi kematian yang kita alami sekarang itu sama seperti tidur. Artinya sekali waktu akan apa? Akan bangun. Nanti lain waktu kita akan bicarakan siapa yang akan bangun dan untuk apa dia mendapatkan apa. Bangun itu, waktu dia bangun akan mendapatkan apa. Nanti di episode atau dari pertemuan-pertemuan yang lainnya kita akan apa? Bicarakan. Saya kembali ulangi lagi bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup dan bahagia. Berapa lama? Selama-lamanya. Tapi pada waktu mendengarkan hoax, kabar yang tidak baik atau kabar tidak benar dari Lucifer, dari iblis, setan, sehingga sanksi itu menjadi bagian mereka, manusia, dan dampak dari pelanggaran mereka juga kita rasakan sekarang. Tuhan berkati kita, amin. Saya kembalikan kepada Gaby. Amin. Terima kasih Pendeta David untuk penyampaian firman Tuhan. Kita aminkan bersama. Nah, firman yang tadi sudah diterangkan sudah cukup jelas. Marilah kita berdoa supaya kita dapat memahami apa yang benar sambil terus menyelidiki Alkitab kita di rumah. Baiklah, pada saat ini kita telah memasuki akhir acara belajar Alkitab online ini. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali bersyukur padamu Tuhan, karena kami rasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa mempelajari firman-Mu yang sederhana. Kami diingatkan bahwa Tuhan punya rencana menciptakan manusia untuk hidup dan bahagia selama-lamanya. Tetapi itulah yang terjadi. Orang tua kami dahulu lebih mendengar apa yang dikatakan oleh setan, sehingga kematian baik akibat
dan upah akan menjadi bagian kami ya Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah mati itu sama dengan tidur, artinya ada kesempatan untuk bangun kembali. Jadi bagi kita yang berpisah dengan saudara-saudara kita sekarang ini, nanti akan dibangunkan kembali. Tetapi janji Tuhan, siapa yang tetap terhubung dengan Tuhan, nanti akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah daripada keselamatan. Terima kasih Tuhan atas pekabaran malam ini dan kesempatan ini. Pertemukan kami besok hari dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta David sudah berdoa dan tadi telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang telah setia mengikuti belajar Alkitab online ini, baik melalui Zoom, Facebook, dan YouTube. Kami kembali mengundang Anda untuk hadir besok malam. Besok malam kita akan mempelajari tentang milenium, kerajaan 1000 tahun. Marilah kita terus sama-sama belajar, sama-sama berdoa, sehingga melalui pertemuan ini kita juga dapat dibangunkan, dapat dibangkitkan dalam firman Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.